Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian manajemen Islam. Ada satu topik menarik yang sudah kami persiapkan pagi ini, yaitu berkaitan tentang muhasabah mitra Pas atau cerminan diri, dan ini dia refleksi akhir tahun bagi Muslim. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik ini. Kalau umat Muslim biasanya mengenal refleksi ini dengan muhasabah, meskipun juga ada beberapa pihak yang mengatakan ada perbedaan katanya gitu. Nah, mohon pencerahannya, ini mungkin juga ada kaitannya karena kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri. Mohon pencerahannya, Pak Juli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu dengan rasa syukur yang sesungguhnya, bahwa setiap apa yang kita kerjakan, yang kita hasilkan, janjane porsi kemurahan Allah jauh lebih besar. Porsi kemurahan Allah kepada karya kita, kepada kehidupan kita jauh lebih besar dibandingkan ikhtiar atau usaha kita. Untuk itu perlu kita bersyukur, matur suwun ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah. Dengan begitu fa insyaallah hati kita bisa tenang, jembar, sekaligus Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dari kesyukuran kita ini ditambah-tambah tanpa batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memang di dalam Islam istilahnya itu kita harus rutin muhasabah, merefleksi diri, introspeksi diri, menghitung-hitung kira-kira yang sudah baik, ada perkembangan bagaimana, tapi yang masih lemah, yang masih kurang di kita, yang masih stagnan, atau malah yang tambah mundur, tambah lebih jelek, apa saja. Nah, ujung-ujungnya itu harus disadari, difahami secara jujur, positioningnya bagaimana. Nah, kalau kita nggak jujur, berkecenderungan umpamanya nilai kualitas kita, pekerjaan kita, usaha kita, ikhtiar kita ini umpamanya 6. Kalau kita kurang jujur, bisa jadi kita nganggapnya 9. Padahal kalau ada unsur yang lebih dari kenyataan itu boleh jadi kita akan masuk kepada pola pikir kesombongan, dan itu akan menutup hati kita dari pencerahan-pencerahan, dari hal-hal yang kita masih kurang tapi kita merasa sudah baik. Dalam introspeksi diri, muhasabah, refleksi diri, janjaneno maknanya seputar itu semua itu hampir sama. Intinya kita menilai-nilai diri kita secara objektif, secara jujur, janjane piye. Kemudian sekali lagi, kemudian refleksi itu akan berguna manakala kita follow up
kita berorientasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Yang lemah-lemah, yang kurang-kurang, apalagi yang negatif-negatif, yuk kita jujur mengakuinya, kita istighfar kepada Allah, kita meminta maaf kepada orang-orang yang memang mungkin kita zalimi, ya. Kemudian kita memperbaiki diri, sapa ae sing beriman dan melakukan perbaikan-perbaikan diri secara sungguh-sungguh. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, itu salah satu klausul pentingnya kita introspeksi diri. Nah, di dalam muhasabah yang baik itu dilakukan kapan saja, manakala kita sedang nunggu, sedang dalam perjalanan, ada sopir kita nunggu gitu, bisa juga habis sholat, terutama sholat tahajud, di tempat dimana begitu jernihnya situasi luar maupun hati kita, atau bahkan setiap kita sebelum tidur, atau di event-event yang itu dianggap spesial, mungkin ulang tahun kita, mungkin habis hari raya, mungkin habis kita ini tahun baru Islam, atau karena kita nih berada di dunia ini juga mengikuti pola-pola yang namanya tahun Masehi, ya nggak apa-apa, akhir tahun Masehi ini kita refleksi diri. Kuncinya bukan akhir tahunnya, tetapi introspeksi diri, muhasabah itu. Makin sering kita muhasabah, makin bagus. Apalagi misalkan pas sedang kita ini mengalami kegagalan, apa saja ya di dalam kehidupan kita, mungkin pekerjaan, mungkin apa-apa begitu dan sebagainya, introspeksi diri. Nah, titik-titik itu nggak ada batasnya dalam Islam. Kuncinya makin sering kita introspeksi diri dengan jujur dan sungguh-sungguh, sehingga kita tahu posisi kita, kemudian kita follow up, maka insya Allah program perbaikan kualitas hidup kita untuk menjadi hasanah dunia, hasanah akhirat akan lebih baik, akan lebih baik, akan lebih berkembang, akan lebih dekat dengan cita-cita yang diinginkan oleh kita maupun oleh Allah, hasanah dunia, hasanah akhirat. Nah, beberapa titik yang penting itu, mari muhasabah ini kita ya paling tidak ada 4 titik ya, titik lingkup ya. Yang pertama justru kita refleksi diri, muhasabah hubungan kita dengan Allah bagaimana, dengan agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimah, sering ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering dalam kehidupan yang sudah semakin global seperti ini, kadang pertimbangan arus materialistis itu kadang lebih dominan. Padahal kita sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pernyataan kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah mengikrarkan diri, diikat bahwa segala kehidupan kita bergantung dari tali Allah ini. Artinya kehidupan kita jangan lepas dari tuntunan-tuntunan Islam, karena konsekuensi hidup di dunia dan akhirat itu konsekuensi yang mesti harus diseriusi.
Jangan sampai kita hanya melihat posisi kehidupan di dunia tok. Berkuis dipikir kari wis karpe dan sebagainya. Sehingga kita memandang tuntunan Islam, memandang Allah itu hanya ya sekedarnya gitu lah. Ya Allah ya segitu aja. Allah ya maha besar. Tidak sampai kepada membangun suatu keimanan yang kokoh di dalam hati kita. Sehingga kekokohan itu akan membangun kekuatan, semangat untuk kita bisa merefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari berupa amal-amal soleh. Dengan ikhlas, dengan ringan, dengan semangat, karena dikoridori dari kekuatan iman kita pada Allah, pada Rasul, kepada tuntunan Islam. Karena itu tuntunan terbaik yang membuat Sang Maha Segalanya, tahu yang maha segalanya, tak terbatas, dan sudah disempurnakan oleh Allah. Jadi kita mesti merefleksi ini. Kita ini gimana ini? Kadang kita sholat, kadang dapat amplop gak jelas, kita terima. Bahkan alhamdulillah gak pernah mikir ini halal atau haram. Bahkan kita melakukan sesuatu gitu ya, pas kita membuat nota pembelian yang di markup misalkan begitu, kita lupa gitu. Nah, kita dapat proyek misalkan, terus bahannya diatur-atur sehingga tidak sesuai dengan standar yang benar. Kita seakan-akan ya ini ben untung. Padahal keberuntungan versi Allah itu harus keberuntungan yang lengkap, yaitu dapat ridho Allah, ridho manusia dalam berbisnis, dapat barokah. Ini yang menjadi suatu perhatian kita. Nah, hal-hal semacam begitu itu penting. Maka yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Hubungannya lagi adalah nanti akhirnya kepada wujud tuntunan Allah. Paling tidak yang kunci itu rukun Islam, rukun iman. Ditambah dengan berbagai tuntunan akhlak kita kepada Allah, ibadah kita, sholat kita. Bagaimana? Wis biasa tahajud, wis biasa sholat sunnah rawatib, wis biasa sholatnya itu kencang dalam artian itu jamaahnya, kekhusyuannya, doanya, terus lancing begitu habis sholat selesai bablas. Padahal itu momen-momen yang bagus untuk kita mendapatkan bantuan backup dari Allah yang maha tak terbatas, sedangkan manusia terbatas. Nah, pemahaman kesadaran ini penting untuk kita. Ya, salah satu muhasabah kita adalah sejauh mana kedekatan kita dengan Allah. Apakah kita banyak melakukan hal-hal yang diridhoi Allah, atau malah sebaliknya dimurkai Allah, atau tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang kedua, refleksi terhadap diri kita. Kita ini janjane serius enggak ngurus diri kita. Apa ya wis lah, wis apa jalane ya kebiasaan sehari ngene ya wis. Kono ya ngono-ngono ya wis piye lah, piye meneh saiki zamane ngene. Nah, kita melalaikan diri untuk membina diri, untuk introspeksi diri, untuk membangun kesadaran bahwa kita ini harus selalu memperbaiki diri, atau ya sudahlah, ibarat nyemplung di kali ya wis ngikut arus ae wis. Setengah hati kita untuk membina diri, padahal diri kita ini tentu banyak kekhilafan, kekurangan. Kita harus di dalam muhasabah refleksi akhir tahun ini, cobalah kita harus mulai sadari sekarang, kita harus membina diri kita lebih serius. Akhlak kita, keikhlasan kita ikhlas enggak sih? Kita ikhlas enggak sih? Sebab keikhlasan hanya untuk cari ridho Allah,
Semua kritikan, semua hambatan akan ditepis dengan mudah. Karena untuk mencapai ridho Allah, sulitan apapun, pengorbanan apapun akan menjadi ringan. Kejujuran kita, keseriusan kita untuk selalu nambah ilmu, karena sukses hubungannya dengan ilmu. Makin banyak ilmu kita, makin berpotensi untuk membangun kesuksesan kita. Serius enggak kita? Atau ya wes belundus aja lah. Wah, aku wis kuliah, wes sarjana kok wes cukup. Aku ben ya nate belajar di sekolah agama, carane sholat. Ya wes cukup. Enggak. Ilmu itu tanpa batas. Makin dalam, makin luas kita mencari ilmu, maka sudut pandang kita makin luas, makin cetha welo-welo. Karena itu masuk sebagai sebuah cahaya, kita bisa membedakan ini baik atau tidak, dan sebagainya. Nah, kemudian keinginan introspeksi perbaikan diri itu harus terus-terusan ingin memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik. Kita programkan program perbaikan, misalkan gitu. Kesyukuran kita, kalau tadi di awal kita sampaikan, kita harus memposisikan kesadaran penuh setiap yang kita lakukan, apapun, jungker wale apapun, itu hakikatnya itu baru minor. Yang mayor justru dari kemurahan Allah. Nandur pelem jepret, ya kita mau nandur, mau usaha kita macul gitu, ngasih pelok gitu, kok dukul. Selanjutnya sing nukuli dan sebagainya, sing membuat itu tumbuh besar sama buah dan sebagainya, bukan kita. Nah, itulah kesadaran kesyukuran ini menjadi penting, sehingga akan menepis kesombongan kita, keangkuhan kita. Jadi kalau kita ini nilainya misalkan 6, ya kita harus memposisikan 6, bahkan kita merasa lebih rendah lagi. Orang lain boleh aja muji kita, tapi kita biasa-biasa saja gitu. Jangan sebaliknya. Orang lain nyelatu kita, ngerasa nih kita kenapa kok nggak adil kan? Kita merasa hebat. Aku kok ya, itu namanya kufur nikmat. Kemudian rasa jihad kita. Setiap saat melakukan kebaikan, lakukan dengan penuh keimanan, lakukan dengan penuh kesungguhan. Jiwa jihad kita ini bagaimana? Kesungguhan kita dalam berikhtiar, dalam beribadah dan sebagainya. Terus kemudian kesabaran kita gimana? Kalau menghadapi fitnah, menghadapi hambatan, menghadapi musibah dan sebagainya, titik sabar kita bagaimana? Kita latih terus. Terus doa dan tawakal kita sering nggak? Atau ngeremehnya doa dan tawakal? Pokoknya ya sudah. Padahal setiap akhir dari sebuah proses ikhtiar kita, membangun bisnis kayak bekerja kayak apa, lebih baik kita awali dan akhiri dengan doa, dan akhiri pula dengan tawakal. Ini sudah kita usahakan, tawakallah kepada Allah, sehingga kalau nanti ada hasil yang umpamanya tidak sesuai yang kita harapkan, kita lebih ringan menerimanya, dan akhirnya tidak membuat stressing dan sebagainya yang mengacaukan pikiran hati kita, akhirnya mengacaukan perjalanan kehidupan kita. Di banyak hal ini penting. Kemudian akhlak kita bagaimana ini? Apa yang masih kurang? Mudah kita berbohong, nggak jujur dan sebagainya. Atau modelnya bakhil, setiap menghadapi sesuatu ilmu bakhil yang dipakai. Ilmu bakhil kalau bekerja ya minimalis, pengennya dapat banyak. Kalau melakukan sesuatu ya sekedarnya. Kalau mau kerja bakti ya wis telat-telatan aja, dengan harapan nanti
dan cepat selesai. Apapun pakai ilmu pakil yang namanya itu jangan. Kita pakai ilmu lomo dan ihsan. Pakai ilmu lomo dan ihsan. Nah, ihsan, jiwa ihsan memberikan yang terbaik itu juga perlu. Nah, ini perlu refleksi diri terhadap diri kita sendiri. Kesehatan fisik kita bagaimana? Kesehatan hati kita bagaimana? Kesehatan pikir kita bagaimana? Kalau tiga-tiganya sehat, wah insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang produktif, hamba Allah yang lebih berkualitas. Kemudian refleksi kita yang ketiga kepada keluarga. Penting banget ini. Sering banget dilalaikan, bina dengan pasangan kita, istri atau suami, bina anak-anak kita, orang tua atau mertua kita, atau keluarga kita, atau saudara-saudara kita. Penting sekali ini, harus disadari dan dibina. Entah pakai workshop atau apapun, itu perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir, hubungan dengan lingkungan dan pekerjaan kita. Nah, ini perlu refleksi, kita ini kaku atau watos atau bakhil atau sekedarnya, atau kita hangat, produktif, baik, dan sebagainya. Nah, paling tidak 4 hal ini di refleksi ini yuk kita lakukan. Awali dengan kesungguhan menyadari posisi ini dengan jujur, terus kesungguhan kita untuk memperbaiki. Wa insya Allah dengan kita yakini dan kita lakukan introspeksi diri, kemudian ada kekurangan dan kita memperbaiki diri, termasuk istighfar dan sebagainya, termasuk mencari ilmu, kemudian mempraktekannya, wa insya Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita semakin berkualitas, kita akan semakin sukses hasanah dunia dan akhirat. Monggo kita diskusi pada pagi hari ini. Silakan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277999101. Kemudian untuk line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Dan untuk fans page kami juga live menggunakan audio visual Mitra Pas. Anda bisa bergabung di Radio Pas FM Pati 2. Yang pagi ini sudah bergabung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Sinar ini menanyakan begini, Bapak. Banyak dari masyarakat kita yang sebetulnya acuh dengan adanya kebudayaan tahun baru, tetapi itu tidak bisa kita pungkiri. Artinya juga masyarakat sebagian juga toh menikmati suasana tahun baru. Artinya juga pada saat orang-orang ini bekerja, ada evaluasi tertentu, ada progres tertentu, dan ada target tertentu. Kenapa sih kita menafikan tahun baru? Mohon pencerahannya, mentang-mentang bukan budaya kita ini mungkin. Sebetulnya ini sesuatu yang menyangkut masalah kebiasaan sosial kita di masyarakat. Tentu di berbagai negara kan berbeda-beda. Ada yang merefleksikan dengan cara seperti itu. Kalau kita lihat misalkan di Amerika atau mungkin di Hong Kong kayak, atau di Cina, malam tahun baru ada pesta melumpuk itu pakai pakaian yang unik-unik, terus di situ ada mercon yang ini dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu bukan budaya yang berasal dari Islam. Namun kalau kita ambil posisi kebijaksanaan, ya sudah, yang penting kita hindari hal-hal yang negatif yang membuat itu tidak disukai Allah atau malah dimurkai. Jadi menghadapi tahun menghadapi situasi tertentu, menghadapi hari ulang tahun kemerdekaan umpamanya gitu, atau istilahnya itu memperingati begitu ya, hari pahlawan atau apa. Coba kita ambil itu menjadi suatu momen yang mumpung begini kita coba introspeksi diri lah dan sebagainya. Itu tidak ada salahnya kalau dalam Islam. Tapi kalau kita larut kepada hal-hal justru yang negatif,
pemborosan, toko duit mercon daldung-daldung padahal cuma dibakar beberapa menit saja, atau bahkan pesta di malam suntuk, bebas, pakai gaya bebas dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya dulu ada misalnya key changer, ganti-ganti kunci pasangan-pasangan itu sehingga begitu-begitu, tentu itu yang dimurkai Allah. Jauhkanlah kita dari hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, sehingga pada hari ini malah lebih baik kalau kita ini mengisinya dengan muhasabah, refleksi diri, introspeksi diri, lebih jelas itu manfaatnya. Tapi kita tidak usah terlalu kaku terus akhirnya ngomong sana ngomong sini, akhirnya malah membuat hubungan kemasyarakatan kita tidak baik. Intinya kita hindari hal-hal yang negatif dan kita arahkan ke yang positif. Di semua keadaan itu bisa kita lakukan semacam itu. Jadi kadang udah ulang tahun, akhirnya ulang tahun terus deh berpesta pora bebas sampai jam 3 pagi, apalagi masih remaja atau apa, akhirnya besoknya boro-boro subuh bangunnya aja jam 12 siang umpamanya gitu. Hal-hal yang negatif yang tidak baik menurut Islam, hindari itu. Wis iku hae yang menjadi patokan. Yang baik-baik lakukan. Bahkan kalau ada suatu event tertentu, alihkan ke arah sana. Alihkan ke arah sana. Ya, pada saat inilah kita salah satunya di penghujung tahun Masehi ini, walaupun bukan tahun baru Islam, tahun baru Islam malah sepi. Ada yang bilang, nek tahun baru Islam iku setan-setan dolali kabeh. Nggodo, sepi soalnya proyeknya nggak ada, nggak laku, wegah kayak nggak nyucuk caranya gitu. Tapi tahun baru saya sekarang ini kan memang lagi musim hujan parah ini ya. Saya setuju sekali dengan pemerintah sekarang itu, karena ini levelnya sudah hujannya cukup parah diduga gitu ya. Ya sudahlah untuk sekarang ini ya kita sepi-sepi. Tapi alhamdulillah presiden kita sudah ngumumkan itu PPKM ya sudah dicabut itu. Tapi bukan berarti kita nanti terus dicabut sembarangan. Petuk wong di dalam mobil ada wong sing watuk-watuk 2 orang gak ono apa, gak ada masker ya, mulai 2 hari lagi do watuk kafe, flu kafe lah itu kan. Menghindari hal yang tidak baik itu perlu, jadi tetap kita waspada dan hati-hati. Dari presiden ngatakan itu ya, mudah-mudahan ini situasi dunia yang tidak sedang baik-baik gitu katanya pemerintah. Dunia yang menghadapi kondisi yang cukup berat ya, dari berbagai hal, boh perang, boh opo, ini kita harus sikapi dengan kelonggaran itu. Ya nggak ada salahnya toko bisa buka pada posisi ini dan sebagainya, monggo. Tapi semuanya dikoridori oleh Islam. Islam itu apa? Karena kita umat Islam, koridor Islam yang tidak baik, yang tidak benar, yang bahkan yang haram jangan lakukan. Lakukanlah yang baik-baik, yang itu membawa kebaikan untuk kita maupun orang lain, dan menjadilah rahmatan lil alamin. Ngaten nggih. Monggo yang lain silakan. Oke, kita menunggu Bang Joni masih mengetik. Oke, sudah masuk Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salahkah kita seandainya kita mengucapkan selamat hari Natal plus selamat tahun baru? Trennya soalnya gandeng Bapak. Karena ada yang menyatakan itu adalah musyrik juga. Bagaimana kalau ada teman kita yang non muslim? Nah kemudian apakah kita harus mengucapkan selamat tahun baru saja atau bagaimana mungkin eloknya? Mohon pencerahannya Pak Ji. Itu ada berbagai pandangan ya. Tapi pandangan yang sepakat kalau kita diundang masuk ke upacara atau tata cara yang berkaitan dengan agama yang lain ya, itu semuanya sepakat sebaiknya jangan, karena itu akan mempengaruhi, bahkan kita ngikutin ritual-ritual yang ada dan sebagainya. Tapi kalau masalah ucapan
Itu banyak versi pandangan. Quraisy Shihab mengatakan boleh-boleh aja karena itu bukan imannya yang berperan, tetapi itu untuk menjalin suatu persahabatan. Kalau persahabatan ini hubungannya baik, maka potensi-potensi yang negatif bisa kita hindarkan, komunikasi bisa lebih baik dan sebagainya, sehingga menghindari salah satu mudarat. Tapi pandangan yang lain, yang ekstrim kiri gitu ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan, ada pandangan yang keras, pokoknya ini kan berbau hubungannya dengan agama yang lain, tidak perlu, bahkan jangan, bahkan kalau yang kaku lagi haram gitu. Ada yang di tengah-tengah, ya sudahlah, kita tidak perlulah memblow up ini kemana-mana seakan-akan seperti wajib gitu. Kalau terhadap sahabat-sahabat tertentu yang itu mungkin perlu tidak banyak dan sebagainya, ya monggo gitu. Saya termasuk yang mengatakan kalau hanya sekedar mengucapkan tanpa diikati dengan itu untuk orang-orang tertentu saja, tidak di blow up, tidak dijihadi untuk semangat gitu, saya masih mengatakan ini di dalam koridor toleransi kemasyarakatan begitu. Tapi kalau sudah masuk ke lebih dalam lagi, mungkin sebaiknya tidak perlu. Saya mengatakan tidak perlu. Kalau sudah tidak perlu ya enggak usah lah gitu loh. Jadi seperti itu. Ini agak di tengah, tidak ekstrem kiri dan kanan, agak di tengah begitu. Enggak ada salahnya. Wong kadang-kadang ada teman kita itu mengucapkan hari raya apa kepada kita dan sebagainya. Nah, kata-katanya juga harus kita sampaikan. Kata-katanya juga jangan merefleksikan keimanan kita masuk di dalamnya. Jadi seperti itu, pada yang memperingati ini kami sampaikan. Begitu, mudah-mudahan menjadi kebaikan bersama. Begitu, nggak ada salahnya. Menurut pandangan saya, bisa berbeda dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke pengaruh akidah, sebaiknya jangan gitu loh. Sebaiknya jangan. Kalau untuk hubungan kemasyarakatannya sih lo untuk yang begitu boleh-boleh aja dalam batas-batas tertentu yang dipandang itu menjadi balancing untuk persahabatan. Kadang dalam bisnis dan sebagainya itu monggo-monggo. Pandangan saya di situ gitu ya, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan begitu, gitu aja. Kalau toh tidak mengucapkan tapi kita menyampaikan hal-hal yang lain lagi, itu juga saya berpandangan tidak masalah. Tapi jangan ilmu kaku yang ditonjolkan, ya. Terus kemudian dan sebagainya, sehingga hubungan kita jadi kurang baik. Karena membina hubungan yang baik itu tuntunan Allah kepada muslim maupun tidak. Contohnya misalnya tetangga kita ini masak turai, itu turai aja. Masak soto itu terus kasihkan tetangga. Kita punya mangga berlebih, kasihkan tetangga. Ojo dipilih-pilih. Ya, tetangga muslim dikasih yang enggak gitu, enggak. Karena menjaga hubungan kemasyarakatan, hubungan yang baik sehingga harmoni komunikasi bisa baik dan sebagainya, yang akhirnya positif, akal sehat bisa lebih dikedepankan, ya, itu juga nilainya adalah baik, thayyib, jadi gitu. Banyak sekali hal-hal yang menyangkut seperti ini, termasuk misalkan kalau kita nyun sewu, misalkan korban, korban ada daging, ada lebih yang untuk jatah kita, terus kita kasihkan ke tetangga, boleh kepada tetangga kita yang non muslim, nggak ada hambatan yang seperti itu, Tapi kalau zakat itu ada asnadnya, ada koridor aturannya begitu. Tapi kalau misalkan daging korban itu kita mungkin punya ngorban sapi misalnya, itu kita tempolnya itu kasih kita, ada kita bagi-bagi, silakan, nggak ada salahnya. Itu thayyib, karena Islam mengajarkan, jangan lupa Islam mengajarkan visinya adalah rahmah.
rahmatal lil alamin. Ngaten nggih. Ya itu aja. Mungkin yang lain ada, silakan. Kita sudah di penghujung acara, Pak. Sebelum kita closing, mohon poin pentingnya. Baik, mitra pasam yang dirahmati Allah, mari kita lebih sering muhasabah dengan penuh kejujuran, dengan follow up, membangun perbaikan kualitas diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, kualitas hubungan dengan Allah berupa ibadah, bidah dan sebagainya, agar supaya setiap perjalanan hidup kita kualitasnya makin lama makin baik, makin lama makin baik. Fa insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hasanah dunia, hasanah akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas Kajian Manajemen Islam insyaallah bisa Anda simak setiap hari Sabtu pagi dari pukul 5 hingga pukul 6. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datang dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Terima kasih informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.